Gadis ini Vera Oktaria. Dia tinggal dengan keluarganya di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan, bersama ibu dan kakak adiknya. Sedangkan ayahnya saat itu bekerja di Malaysia. Di tahun 2014, saat Vera berusia 15 tahun, dia duduk di kelas 3 SMP PGRI Palembang. Dia kenal dan dekat dengan kakak kelasnya, Dery Pramana. Mereka saling suka, mereka pun pacaran, tapi awalnya pacarannya diam-diam. Rumah mereka juga terbilang dekat, hanya berjarak sekitar 150 meter saja. Awal mereka pacaran semuanya baik-baik saja, hingga pada tahun 2015 setelah setahun mereka pacaran, akhirnya Ibu Vera Suhartini dan keluarga Vera tahu soal hubungan mereka. Tapi karena Dery anak yang baik, Suhartini tidak melarang hubungan itu. Sejak saat itu, Dery mulai sering main ke rumah Vera. Dia diterima keluarganya karena saat itu di mata ibunya Vera, Dery adalah anak yang baik dan sopan santun. Ibunya percaya pada Dery untuk membawa Vera jalan-jalan. Begitu juga sebaliknya, Dery pun pernah membawa Vera ke rumahnya untuk mengenalkan Vera ke ayah ibunya. Bahkan sampai keluarga besarnya, termasuk omnya, semua tahu dan kenal bahwa Vera adalah pacar Dery. Karena saat itu, Dery sudah komitmen menjalin hubungan serius dengan Vera. Dery sangat mencintai gadis itu. Dia mulai terobsesi untuk masa depannya bersama Vera. Tapi lama-lama, obsesi itu mulai jadi rasa ketakutan berlebihan. Kehilangan dan ketakutan jika suatu saat gadis pujaan hatinya itu diambil pria lain. Dia pun mulai cemburuan tidak jelas, overprotective, bahkan mulai posesif yang membuat mereka sering bertengkar dan putus nyambung. Di tahun 2017, mereka pernah bertengkar hebat sampai akhirnya putus hubungan. Saat itu, dia menuduh Vera menyembunyikan sesuatu di memory card HP-nya. Dia menduga ada hubungannya dengan lelaki lain. Saat keduanya berputusan, tak butuh lama bagi Dery mendapatkan cewek, karena dia gagah dan sering disukai cewek-cewek saat SMA dulu. Lalu dia berpacaran kembali dengan teman SMA-nya yang bernama Shirley. Tapi, tak lama hubungan itu, Dery tidak bisa move on dari Vera. Di benaknya selalu terngiang-ngiang wajah Vera. Akhirnya, dia memutuskan Shirley dan balikan lagi dengan Vera. Tapi setelah itu, Dery pun tetap posesif. Hubungan mereka tetap diwarnai dengan pertengkaran. Semua itu karena sikap dari cemburuan. Dia sempat bertengkar juga di rumah gadis itu. Suatu saat, Vera sedang berbincang dengan kedua temannya. Tiba-tiba, Dery datang marah-marah ke rumahnya. Melihat hal itu, Vera pun ngomel. Mereka pun bertengkar sampai pria itu sempat membekap Vera dengan bantal. Tapi, untungnya teman Vera yang melihat itu langsung berusaha menolong Vera. Awalnya kejadian itu tidak diketahui oleh ibunya Vera, Suhartini. Suhartini saat itu kebetulan sedang tidak berada di rumah. Hubungan Vera dan Dery berjalan begitu-begitu saja. Hingga tepatnya di bulan Mei tahun 2018, Suhartini akhirnya tahu bahkan melihat langsung bagaimana seramnya mereka bertengkar di rumahnya. Saat itu, Suhartini sedang di rumah tetangga sebelah rumahnya. Tiba-tiba kaget. Dia dengar suara jeritan Vera dari rumahnya. Dia langsung balik dan memeriksa rumahnya. Ternyata di dalam, Vera sedang bertengkar dengan Dery. Gadis itu menggigit dan menjambak rambut pria itu. Katanya, pria itu marah-marah dan menuduh gadisnya selingkuh hanya karena foto teman laki-laki Vera di HP-nya. Karena kepergok, pria itu pergi begitu saja dari rumah mereka. Vera yang ketakutan akhirnya baru berani terus terang soal ketakutannya dengan sikap asli Dery kepada ibunya. Ibunya sontak kaget. Suhartini minta Vera untuk menjauhi pria itu. Vera manut, dia jauhi Dery.
Tapi anehnya, Derry terus mengejar Vera untuk minta maaf. Dia sering datang kembali ke rumahnya. Suhartini pun was-was. Saat itu, Vera sudah lulus SMA. Ibunya menyuruhnya untuk tinggal dan kuliah di Bengkulu saja agar bisa menjauh dari Derry. Mendengar nasihat ibunya, dia langsung setuju. Dia berangkat ke Bengkulu dan di sana Vera pun mulai kuliah di jurusan keperawatan dan tinggal di rumah kakaknya di Bengkulu. Saat itu, Derry mulai disibukkan mengikuti tes TNI, tapi Derry tetap ingin mengejar Vera. Setelah dia tahu gadis itu sudah tinggal dan kuliah di Bengkulu, langsung dia susul ke sana untuk bertemu gadis itu. Dia bertemu kakaknya Vera. Awalnya kakaknya Vera sempat melarang mereka ketemu. Tapi karena kasihan Derry yang sudah datang jauh-jauh, akhirnya mengizinkannya bertemu dengan Vera. Tapi sebentar saja. Setelah itu dia balik lagi ke Palembang. Saat fokus berkuliah di Bengkulu, tiba-tiba entah karena hal apa, di bulan November tahun 2018, Vera memutuskan kembali ke rumah ibunya di Palembang dan tidak kuliah lagi. Setelah dia balik ke Palembang, karena tidak punya kerjaan, gadis itu melamar kerja di Indomaret yang ada di sana. Dia diterima. Dia mulai fokus kerja sebagai kasir Indomaret yang tidak jauh dari rumahnya itu. Derry tahu gadis itu sudah balik ke Palembang. Dia langsung hubungi ponsel Vera dan meminta maaf. Vera memaafkan, tapi secara diam-diam. Tanpa diketahui ibunya, akhirnya mereka berpacaran lagi. Saat itu, Derry dinyatakan lulus TNI. Dia sempat diantar keluarganya, bahkan dia juga minta Vera untuk mengantar dia menjalani pendidikan militernya di Dodik Secata Rindam II, Sriwijaya, Kabupaten Lahar yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari kota Palembang. 5 bulan kemudian setelah menjalani pendidikan militernya, Derry dilantik di bulan April tahun 2019. Beberapa hari kemudian, dia kecewa karena Vera ternyata tidak datang saat pelantikannya di sana. Dia langsung ambil cuti selama beberapa hari dan langsung balik ke Palembang hanya untuk bertemu Vera di rumahnya. Tapi saat sampai di sana, ternyata gadis itu tidak ada di rumahnya. Yang ada hanya ibunya, Suhartini. Karena Suhartini sudah tidak merestui hubungan mereka, Suhartini langsung mengusirnya dan tidak menerima kedatangannya. Derry kecewa. Besoknya, tanggal 19 April sebelum dia balik ke pendidikannya, dia belum juga bertemu dengan Vera. Hatinya bergelora ingin segera bertemu gadis itu. Dia lalu inisiatif membeli HP merek Oppo sebagai hadiah untuk Vera untuk menggantikan HP Vera yang saat itu tidak bisa video call. Akhirnya mereka pun ketemu. Tapi saat pertemuan itu, Vera menolak hadiah HP itu. Derry kembali kecewa. Akhirnya dia pun balik ke pendidikannya dengan membawa HP tersebut. Sedangkan Vera yang saat itu sudah mulai fokus kerja, sudah tidak memikirkan lagi hubungannya dengan Derry. Sedangkan Derry sebaliknya. Dia terus dihantui rasa hasrat cintanya kepada Vera. Selama di pendidikan militer, pria itu tidak fokus, pikirannya bercabang. Terus-menerus memikirkan Vera, sampai kelama-lamaan kegalauannya itu berujung jadi kemarahan, karena pikirannya itu sendiri yang menduga kalau Vera sudah tidak cinta padanya. Dia menduga sudah ada pria lain. Derry tidak bisa diam. Dia pun mulai nekat berencana kabur dari pendidikannya itu untuk bertemu langsung pada Vera dan berencana merampas HP Vera untuk memeriksa dan memastikan apakah Vera sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain. Pada 3 Mei 2019, sekitar pukul 9 malam, pria itu nekat kabur dari pendidikannya dengan keadaannya yang masih berseragam. Dengan kabur melalui pagar belakang dan melewati kawasan hutan yang langsung menuju ke wilayah pedesaan. Saat perjalanan itu, dia melihat ada jemuran warga. Dia langsung ambil celana dan baju di jemuran itu secara diam-diam. Setelah itu langsung ganti seragamnya dengan pakaian tersebut. Kemudian dia masukkan seragam ke kantong kresek yang sudah dibawanya.
Situasi saat itu sudah larut malam. Dia datang ke salah satu rumah warga di sana dan minta tumpangan untuk istirahat semalam. Dia mengaku kepada pemilik rumah itu bahwa dia adalah seorang kuli yang tersesat di sana. Warga yang percaya itu langsung menerimanya dan mengizinkannya istirahat di situ selama semalam. Keesokan harinya, pada pagi hari, dia langsung pamit dan langsung pergi ke Palembang menggunakan bus. Sampai di sana, dia langsung menghubungi salah satu temannya dan minta tolong untuk dicarikan tempat kos. Kos itu berada di pinggiran kota Palembang. Dia langsung bayar uang kos itu full 1 bulan. Dia akan tinggal sementara di kos itu untuk berusaha bertemu Vera. Karena kos-kosan itu tampak kosong, dia hubungi mantan pacarnya Shirley. Dia minta tolong untuk mengantarkan bantal dan selimut ke kos itu. Shirley tidak tahu apa-apa. Shirley hanya bisa manut. Dia antar bantal dan selimut ke kos Derry. Dia temani pria itu di situ. Akhirnya, Derry cerita terus terang pada Shirley. Dia mengaku kalau dia kabur dari pendidikannya karena dia kecewa berat sama Vera sebagai pacarnya. Dan akhirnya, dia ingin balik dengan dirinya. Shirley yang memang sejak dulu sudah sangat menyukai Derry, saat itu percaya saja dan merasa senang. Padahal, itu adalah modus Derry. Dia hanya memanfaatkan Shirley agar bisa menemui Vera dan untuk memastikan hubungannya dan memastikan apakah Vera sudah punya hubungan dengan lelaki lain. Setelah tahu Derry ternyata melarikan diri, Shirley menemaninya di kos itu. Dia membantu pria itu membelikan makanan dan minuman keluar untuk keperluan sehari-hari mereka berdua di kos itu. Bahkan mereka berdua sudah sering berhubungan intim di kos itu. Di sisi lain, pihak Dodit Klapur tempat Derry menjalani pendidikan mulai menyadari kaburnya Prada Derry yang melarikan diri dan mulai melakukan pencarian. Rumah orang tua Derry sempat didatangi pihak Dodit Klapur yang melaporkan soal kaburnya Derry. Orang tuanya kaget. Mereka tidak tahu apapun. Mereka kebingungan karena saat itu masih belum ada yang tahu kemana Derry ini melarikan diri. Kaburnya Derry dari markas pendidikan itu telah diketahui oleh kedua orang tuanya itu. Mereka pun beranggapan kalau putranya itu melarikan diri untuk menemui Vera. Ayah dan ibu Derry lalu mendatangi rumah Vera untuk mencari buah hatinya itu. Mereka kemudian disambut baik oleh Suhartini. Wanita parubaya itu mengatakan kalau dia dan putrinya tidak tahu menahu mengenai keberadaan Derry. Suhartini juga menuturkan bahwa Vera sedang bekerja dan tidak pernah lagi berhubungan dengan pria itu. Setelah 3 hari tinggal di kos-kosannya, pada tanggal 7 Mei 2019, setelah merasa situasinya aman, Derry mulai berani keluar kosan. Dia langsung menghubungi Vera melalui chat untuk mengajak gadis itu ketemuan di depan stasiun Kertapati, Kota Palembang. Vera membalas chatnya, "Mau ketemuan, tapi jam setengah 11 malam sehabis pulang kerja." Melihat itu, Derry sangat senang. Lalu sekitar pukul 10 malam, Derry langsung berangkat dan meninggalkan Shirley begitu saja di kosan itu sendirian. Saat sampai di stasiun Kertapati, ternyata Vera sudah menunggunya di sana. Tampak gadis itu masih berseragam Indomaret dengan menggunakan motornya Honda Beat. Setelah mereka ketemu, dia mengaku dan berterus terang ke gadis itu kalau dia baru saja cuti dari dinasnya dan balik ke Palembang menggunakan kereta api. Mendengar hal itu, Vera tertegun. Setelah itu, mereka pergi jalan-jalan berduaan menggunakan motor Vera ke arah jembatan Ampera. Timbul niat Derry. Pria itu ingin berlama-lama berduaan dengan Vera. Akhirnya, dia mengajak dan memaksa Vera malam itu main ke rumah bibinya yang ada di wilayah Sungai Lilin. Awalnya, Vera sempat nolak karena saat itu sudah tengah malam. Ditambah wilayah Sungai Lilin cukup jauh karena berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari Palembang. Pria itu tetap memohon dan memaksa. Akhirnya, karena nanggung dalam perjalanan, Vera pun akhirnya pasrah dan mengikuti kemauan pria itu. Padahal, itu hanya modus Derry, supaya dia bisa bermalam sama Vera dan punya kesempatan untuk memeriksa isi HP-nya. Di dalam benaknya, dia sudah berencana
Jika benar Vera sudah punya lelaki lain, dia akan habisi gadis itu malam itu juga di wilayah Sungai Lilin, wilayah yang jauh dari akses keluarganya Vera. Sedangkan Vera yang tidak tahu apapun masih mengira kalau dia diajak ke rumah bibinya. Malam mencekam menanti, malam yang kelam bagi gadis itu. Perjalanan cukup panjang ke arah Sungai Lilin. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Mereka baru sampai di wilayah Batong. Sudah setengah jalan. Mereka pun sempat berhenti. Lalu mereka singgah ke warung makan di pinggir jalan. Setelah makan, Vera merasa capek dan sangat letih. Dia bilang ingin pulang saja. Tapi Derry menolaknya dengan alasan sudah nanggung. Nanggung, rumah bibi sudah dekat, katanya. Mereka pun lanjut jalan lagi menuju Sungai Lilin. Tapi setelah setengah jam lanjut jalan, dengan kondisi malam yang sudah makin larut, Vera mengeluh lagi. Karena tidak juga sampai-sampai, Vera bersikeras dia bilang ingin pulang. Tapi Derry tetap beralasan kalau rumah bibinya sudah dekat. Perjalanan pun lanjut kembali. Setelah sampai di wilayah Sungai Lilin, tiba-tiba Derry beralasan kalau dia lupa jalan menuju rumah bibinya. Dengan mudahnya dia ajak Vera untuk menginap di penginapan. Karena kalau balik ke Palembang cukup jauh, Vera sontak kaget. Awalnya dia menolak keinginan itu. Apes, dirinya sangat capek dan sudah mulai mengantuk disertai rasa letih sekali. Karena Derry meyakinkan niatnya hanya untuk beristirahat saja, Vera terpaksa menuruti kemauan pria itu. Dia cari penginapan terdekat yang ada di sana, lalu ketemulah penginapan Sahabat Mulia. Tarif 150.000 per kamar. Mereka check-in di situ dan tiba di kamar 006. Vera yang sudah kecapean dan ngantuk langsung berencana tidur, tapi Derry malah ngajak dan maksa Vera untuk berhubungan intim. Mereka pun sempat bertengkar. Akhirnya karena terpaksa dengan kondisi yang benar-benar ngantuk berat, wanita itu terpaksa berhubungan intim dengannya. Akhirnya sekitar jam 3 subuh, Vera pun langsung tidur. Sekitar pukul 5 subuh, Derry yang juga sempat ketiduran, tiba-tiba terbangun. Dia langsung ngambil ponsel Vera di bawah bantalnya, tapi saat dia buka kode sandi HP gadis itu, gagal. Karena salah sandi, Derry pun langsung marah. Karena Vera ternyata sudah merubah sandi HP-nya yang sebelumnya adalah tanggal jadian mereka. Sambil marah-marah, dia bangunkan Vera untuk menanyakan kenapa sandi HP-nya berubah. Vera bangun dan kaget ditanya seperti itu. Dia langsung mengambil HP-nya kembali, dan pria itu pun langsung menuduh Vera kalau dia sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain, hingga terjadi saling tarik-menarik merebut HP. Setelah merebut ponsel Vera dari tangannya, dia berusaha lagi membuka sandi HP tersebut, namun sampai 3 kali tak kunjung berhasil. Padahal sesuai perjanjian di antara mereka, sandi yang digunakan adalah tanggal jadian pasangan tersebut. Derry lantas menanyakan password baru kepadanya. Lalu gadis itu kemudian menjawab dengan santai dan mengatakan, "Kamu mau enaknya aja terus. Kapan kamu nikahi aku? Aku sudah hamil 2 bulan." Mendengar hal itu, pria tersebut langsung naik pitam sejadi-jadinya. Muncul di benaknya, dia menduga bahwa jelas kekasihnya itu sudah memiliki pria idaman lain. Dia merasa sudah lama tak bertemu Vera. Sudah jelas kehamilan tersebut adalah hasil hubungan gelap Vera dengan pria lain. Emosi Derry tak terbendung lagi. Dia langsung tarik rambut gadis itu, menjambaknya dengan keras dan hantamkan kelapa gadis itu ke tembok. Gadis itu tersungkur lemas. Lalu dia bokong wajah gadis itu, dia cekek lehernya dan menangkapnya menggunakan bantal. Karena tak kuasa menahan kesakitan itu, akhirnya gadis itu ambruk, tak bernapas, tidak bergerak lagi. Gadis itu mengembuskan nafas terakhirnya.
Setelah puas melakukan perbuatan itu, Derry mulai tersadar dan mulai panik. Dia bingung dan panik. Bagaimana cara membuang tubuh gadis itu dari situ? Karena penjaga penginapannya pasti curiga jika dia membawa tubuh Vera dalam keadaan utuh. Timbul niat mengerikan dari benaknya. Dia pun berencana mau membagi-bagikan tubuhnya sampai jadi beberapa bagian agar bisa dibawa keluar menggunakan ransel. Lalu dia keluar kamar sesaat. Lalu dia temukan gergaji besi ukuran kecil yang dia temukan di gudang penginapan itu. Kemudian dia seret tubuh jasad itu ke toilet. Disitulah aksi mengerikan dia lakukan. Dia berusaha membuat tubuh jasad itu sampai jadi beberapa bagian. Tapi sial, di tengah aksinya itu, tiba-tiba gergajinya patah. Dia mulai kebingungan dan mulai panik sejadi-jadinya. Dia beranikan diri keluar menggunakan motor milik Vera menuju ke rumah omnya yang tidak jauh dari sana. Sampai di rumah omnya, dia pun langsung mengakui dan menceritakan peristiwa mengerikan itu. Dia meminta tolong ke omnya untuk membantunya membuang tubuh Vera yang saat itu masih di dalam penginapan. Mendengar itu, omnya sontak kaget. Dia tidak berani membantunya. Derry kecewa. Dia langsung balik lagi ke penginapannya. Di jalan, dia sempat mampir ke pasar Sungai Lilin untuk beli gergaji seharga 50.000. Dia balik ke penginapannya, lalu langsung memperpanjang sewa kamar kos itu 1 hari lagi. Setelah itu, dia lanjutkan lagi aksi mengerikan itu di toilet kamar itu, menggunakan gergaji yang baru dia beli. Namun, sial, lagi-lagi gergajinya patah. Kebingungan dan kepanikan menghampirinya lagi. Dia hubungi omnya itu untuk dibelikan gergaji dan diantar ke penginapannya. Tapi omnya yang ketakutan tetap menolaknya. Karena sangat panik, dia keluar lagi untuk beli satu ransel ukuran besar ke salah satu toko tas yang ada di Sungai Lilin. Setelah ranselnya dibeli, dia pun langsung berusaha masukin paksa tubuh jasad Vera ke ransel itu. Tapi ternyata tidak muat, karena ranselnya terlalu kecil. Dia balik lagi ke toko tadi untuk tukar dengan ransel yang lebih besar dan membeli satu koper ukuran sedang. Dia balik lagi ke penginapan itu. Dia coba masukkan tubuh Vera ke ransel dan juga koper itu. Tapi lagi-lagi sial, ternyata masih juga tidak muat. Akhirnya dia keluar lagi dan beli koper yang lebih besar. Balik lagi ke penginapan itu. Dia berusaha lagi memaksa memasukkan seluruh tubuh jasad wanita itu ke dalam koper besar itu. Tetap ternyata masih juga tidak muat. Karena sudah kebingungan, dia pun keluar lagi membawa semua barang-barang milik wanita itu menggunakan ransel yang sudah dia beli tadi untuk dibuang ke sungai yang dekat di sana. Setelah itu, dia pun sempat ke toko bangunan untuk membeli gergaji, kapak, dan cutter yang niatnya untuk melanjutkan aksi itu di toilet supaya tubuh gadis itu muat dimasukkan ke dalam koper. Setelah membeli peralatan tadi, dia yang mau balik ke penginapannya tiba-tiba berubah pikiran. Akhirnya dia pun menuju ke rumah omnya untuk minta bantuan omnya lagi. Tapi lagi-lagi omnya tetap menolak karena tidak berani menolongnya. Karena ini, omnya sempat menelpon temannya yang bernama Imam yang juga kenal dekat dengan Derry untuk menyuruh Imam datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah ini karena saat itu omnya sudah kebingungan meladeni Derry yang terus-terusan meminta tolong. Sore hari, Imam datang ke sana, di mana Derry langsung menceritakan dan meminta tolong kepadanya untuk membantu dia menghilangkan tubuh gadis itu. Tapi Imam tidak berani. Dia hanya menyarankan untuk menghilangkan tubuh wanita itu dengan cara dibakar. Karena itu, Derry langsung tinggalkan motor Vera di rumah omnya dan balik ke penginapan itu dengan naik becak. Saat di jalan, dia beli bensin eceran di warung pinggir jalan dan obat nyamuk bakar.
Lalu dia tiba-tiba berencana mau membakar tubuh jasad wanita itu di dalam kamar penginapan itu agar dibuat seolah-olah kebakaran yang terjadi karena obat nyamuk. Setelah itu, dia pun langsung balik ke penginapannya di sana. Dia pun langsung robek kasur dan keluarkan serbuk kapas di dalam kasur itu supaya lebih mudah terbakar. Setelah beres, tubuh jasad wanita itu langsung dia letakkan di atas kasur dan menumpukan barang-barang yang mudah terbakar di atas kasur itu. Lalu dia siram bensin ke kasur itu. Tapi saat dia mau menyalakan api, api itu mulai menyala, namun tiba-tiba dia berubah pikiran lagi. Dia tidak berani membakar kamar penginapan itu. Langsung dia siram air ke kasur itu sampai kasur itu pun basah. Setelah itu dia kebingungan lagi bagaimana cara melenyapkan tubuh jasad wanita itu selain dibakar. Karena tidak ada cara lain, akhirnya malam hari itu di sekitar pukul 8 malam dia balik lagi ke rencana awal untuk memberanikan diri membakar tempat tidurnya. Dengan tergesa-gesa, dia langsung nyalakan obat nyamuk bakar dengan sengaja didekatkan ke kasur itu dengan harapan agar nanti kasur itu terbakar oleh karena obat nyamuk. Setelah itu, dengan terburu-buru, dia langsung bergegas dan pergi secara diam-diam dari penginapan itu. Malam itu juga, dia langsung ke terminal bus untuk melarikan diri ke Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Serang, Banten. Tapi setelah dia melarikan diri dari penginapannya, ternyata kasur penginapan itu tidak terbakar sama sekali. Dia lupa bahwa kasur itu sudah basah karena dia sebelumnya telah menyiram air ke kasur itu. Akhirnya, dia saat sampai di wilayah Serang, dia mulai menggunakan nama samaran di sana dengan harapan dia bisa lolos dari apa yang sudah dia lakukan. Di sisi lain, karena Vera yang sudah tidak pulang-pulang dan juga sudah tidak bisa dihubungi, membuat seluruh keluarga khawatir. Pada tanggal 7 Mei 2019, Vera pergi bekerja seperti biasa di pagi hari dengan mengendarai motor. Namun hingga malam hari itu, gadis cantik itu tidak juga pulang ke rumahnya. Hal itu membuat Suhartini sang ibu merasa sangat cemas dan khawatir. Bahkan sampai keesokan harinya, Vera masih belum juga kembali dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Suhartini lalu mendatangi tempat kerja putrinya itu dan menanyakan tentang buah hatinya itu. Teman-teman Vera yang ada di Indomaret itu mengatakan kalau gadis itu sudah pamit pulang saat shiftnya sudah selesai. Namun, salah satu rekan yang bernama Dwi mengatakan kalau ada hal yang tidak biasa yang ditunjukkan oleh Vera. Menurut Dwi, Vera terlihat gelisah dan tidak nyaman pada akhir terakhirnya bekerja. Dia berkata, "Malam itu saya dengar telepon Vera berdering kurang lebih 10 kali. Lalu Vera angkat, dia bilang nggak bisa, nggak bisa. Namun masih saja terdengar bunyi handphonenya berdering terus-menerus. Akhirnya dia pulang kerja. Mendengar hal itu, atas semua kejanggalan yang terjadi, keluarga Vera akhirnya melaporkan kejadian ini ke kantor Polresta Palembang. Tim kepolisian pun merespon laporan ini dengan cepat dan segera melakukan pencarian. Mereka juga berusaha menemukan keberadaan gadis itu dengan melacak ponselnya. Di penginapan, sehari setelah Derry melarikan diri dari penginapan itu, pihak penginapan pun mulai curiga karena Derry yang nginap di kamar nomor 006 itu belum juga check out. Pihak penginapan akhirnya memutuskan sabar untuk menunggu mereka check out. Pada tanggal 9 Mei 2019, terjadi peristiwa yang menggemparkan di penginapan Sahabat Mulia yang berlokasi di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Siang hari itu, seorang office boy penginapan sedang menyapu di depan kamar 006. Ia tiba-tiba mencium bau tidak sedap dari kamar tersebut. Dia awalnya menduga bahwa bau tersebut berasal dari tempat sampah yang tidak jauh dari ruangan itu. Tapi setelah sampah tersebut dibuang, bau menyengat itu masih tercium. Dia mulai curiga, lalu dia laporkan hal itu ke resepsionis, lalu sampai kepada pemilik penginapan tersebut.
Si pemilik lalu mengetuk pintu berulang kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hanya keheningan yang terdengar dari dalam. Hingga pada pukul 8 malam, si pemilik penginapan semakin curiga karena penyewa kamar 006 itu masih juga belum keluar. Padahal berdasarkan pengamatannya, ada seorang pria dan wanita yang menyewa kamar tersebut. Si pemilik juga melihat pria itu telah meninggalkan kamar sehari sebelumnya. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Mei, ia lalu melaporkan kejanggalan itu kepada ketua RT setempat. Ketua RT pun menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kamar itu. Kemudian, ia langsung menghubungi Polsek Sungai Lilin untuk melaporkan kejadian ini. Tak lama kemudian, Ibtu M. Prawira Kesuma bersama tim tiba di penginapan itu dan segera menuju ke kamar 006. Dengan menggunakan kunci serap, petugas akhirnya berhasil membuka ruangan tersebut. Saat pintu dibuka, tampak pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat sebuah koper dan tumpukan sesuatu yang tertutup selimut di atas tempat tidur spring bed. Kamar itu tampak berantakan. Di atas kasur itu ada sebuah koper dan tumpukan sesuatu yang tertutup selimut di atas tempat tidur spring bed itu. Setelah selimut itu dibuka, petugas dikejutkan dengan sesosok tubuh perempuan yang sudah membusuk. Tangan kanannya putus dari badannya. Bau menyengat sangat masuk ke hidung mereka. Dari pemeriksaan awal, mereka sangat yakin bahwa perempuan itu adalah korban dari tindak penghabisan nyawa. Aparat kepolisian lalu memasang garis polisi dan menutup kamar tersebut sambil menunggu tim Inavis datang. Pada pukul 12 siang, tim identifikasi dari Polres Muba yang dipimpin oleh Aibda Agus Chandra Kirana tiba di lokasi kejadian dan langsung melaksanakan olah TKP. Tubuh jasad wanita itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna dilakukan otopsi. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim forensik mengungkapkan bahwa korban meninggal dunia akibat mengalami luka benda tumpul di area kelapa. Selain itu, petugas menemukan tanda-tanda kekerasan di bagian alat vital wanita tersebut. Tim forensik juga berhasil mendapatkan identitas korban, yaitu Vera Oktaria, yang selama ini dilaporkan telah menghilang. Tak hanya itu, aparat kepolisian juga telah mendapatkan identitas seseorang yang diduga terlibat di dalam kasus ini. Dalam hasil olah TKP, mereka menemukan sidik jari di bagian pintu kamar mandi. Setelah dilakukan proses pencocokan, ternyata sidik jari tersebut berasal dari seorang pria yang bernama Dery Permana. Untuk mengonfirmasi temuan tersebut, petugas lalu mendatangi rumah keluarga Vera untuk memberitahukan mengenai kejadian ini. Kala itu, setelah melakukan proses identifikasi, mengetahui ciri-ciri pada anting dan luka pada tangan korban, ternyata benar, itu adalah anaknya, Vera Oktaria. Suhartini shock. Sang ibu langsung menangis histeris dan tidak menyangka bahwa putrinya akan nyawa dengan cara yang tragis seperti itu. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Mei, jenazah Vera dimakamkan di TPU Nagaswida, Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Prosesi pemakaman tersebut diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat korban. Bahkan sang ibunya sampai tidak sanggup mengantarkan putrinya tersebut ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sambil berurai air mata, Suhartini berkata, "Biarlah di sini saja. Saya harap ini bukan Vera. Saya maunya dia masih hidup, sehat dan bisa kembali ke rumah dalam keadaan selamat." Setelah pemakaman tersebut, petugas segera memeriksa lebih lanjut tentang Dery Pramana. Apakah benar pria itu memiliki hubungan dengan Vera? Suhartini kemudian menjelaskan bahwa putrinya sudah lama mengenal dan sangat akrab dengan pria itu. Wanita parubaya tersebut juga menceritakan bahwa Dery kerap bertindak kasar pada buah hatinya itu. Dery akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 Mei 2019. Mengetahui hal ini, keluarga korban sangat geram dan meminta aparat berwenang untuk memberikan hukuman setimpal kepada pria tersebut. Namun, belum bisa menangkap Dery.
karena pria tersebut melarikan diri dan upaya pencarian pun dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan TNI dan polisi ke berbagai wilayah. Kolonel Infantri Johan Darmawan selaku Komandan Rindam II Sriwijaya juga mengungkapkan bahwa dalam pencarian ini timnya bekerja sama dengan orang tua pelaku. Tim gabungan juga telah menyebarluaskan foto Derry sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Akan tetapi, hingga berhari-hari lamanya, petugas gagal melacak keberadaan pelaku. Pada tanggal 12 Juni 2019, tim Intel menerima informasi dari bibi pelaku yang bernama Elsa Vanessa, mengatakan bahwa Derry sempat menghubunginya menggunakan telepon seluler. Tim khusus yang dipimpin oleh Mayor Infantri Indowijaya dan Kapten Infantri Rizal Rolit langsung menindaklanjuti informasi tersebut melalui pelacakan satelit. Dari hasil penyelidikan, berada Derry terdeteksi sedang berada di sebuah padepokan yang berlokasi di Serang, Banten. Di tempat itu, ia menyembunyikan identitasnya dengan berganti nama menjadi Oji bin Samsuri. Pria itu telah berada di sana selama hampir 1 bulan untuk belajar agama. Ketika ditangkap oleh aparat berwajib, Derry terlihat pasrah tanpa melakukan perlawanan apapun. Kemudian Derry ditahan di kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Motif dari kasus ini turut dijelaskan oleh Kolonel CPM Daniel Siagian selaku Komandan Polisi Militer Kodam II Sriwijaya. Kolonel berkata, "Bingung dia, kan dia pendidikan awal selama 5 bulan, kok bisa hamil, ditambah lagi masalah pelaku yang kabur dari lokasi pendidikan juga belum selesai, sehingga dia kalap dan meludahi korban hingga tewas." Namun pernyataan tersebut dibantah keras oleh keluarga korban. Rini, kakak Vera, juga berusaha meluruskan berbagai berita yang menyudutkan adiknya itu. Dia mengatakan bahwa Vera telah dan intimidasi, sehingga dipaksa menginap di penginapan itu. Pihak keluarga korban juga mengatakan bahwa Vera adalah gadis yang baik, rajin, sholat 5 waktu, serta sering menjalankan puasa Senin dan Kamis, tidak mungkin melakukan hal-hal yang mengerikan seperti itu. Hal serupa turut disampaikan oleh Kolonel Infantri Johan bahwa diperlukan bukti otentik untuk menentukan kebenaran dari pernyataan pelaku. Pada bulan Agustus 2019, persidangan kasus ini digelar di Pengadilan Militer 14 Palembang. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat korban. Dalam persidangan itu, terungkap fakta baru, yaitu bahwa pelaku sebenarnya telah memiliki wanita idaman lain bernama Shirley. Bahkan dia dan selingkuhannya tersebut sempat melakukan hubungan badan di sebuah kos sebelum menemui Vera. Shirley juga turut dihadirkan di persidangan itu untuk memberikan kesaksian. Sementara itu, dokter ahli forensik yang dihadirkan di persidangan mengungkapkan bahwa tidak menemukan tanda-tanda kehamilan pada tubuh korban. Hal ini membuktikan bahwa keterangan pelaku selama ini hanyalah kebohongan belaka. Pada tanggal 26 September 2019, Hakim Militer akhirnya membacakan vonis akhir untuk Brada Derry. Pria itu dinyatakan bersalah dan didakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Atas perbuatan tersangka, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari satuan keanggotaan TNI. Namun keluarga korban tidak puas mendengar keputusan tersebut. Bagi mereka, tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah sangat fatal sehingga harus diberikan hukuman qoid. Saat Brada Derry keluar dari ruang persidangan itu menuju mobil tahanan, Suhartini, ibu korban dan neneknya terlihat menghampiri pria tersebut dan melontarkan caci maki kepadanya. Keadaan di depan pintu pengadilan itu kacau, semua melontarkan kata-kata tidak pantas tertuju pada pria itu. Untuk menghindari kericuhan, aparat berwenang melakukan penjagaan ekstra. Pria itu tampak menyesal dan menangis di persidangan itu. Penyesalan yang sudah tidak berarti lagi untuk dia sesalkan selama-lamanya. Kini dirinya harus mendekam di balik jeruji besi seumur hidupnya. Demikian kisah kasus kelam yang mengerikan ini terjadi. Ada penelitian di Amerika yang mengatakan kasus pembunuhan terhadap wanita lebih sering terjadi pada
hubungan pacaran yang saling tidak percaya dan saling curiga dalam waktu yang sangat lama dan berkepanjangan dibandingkan hubungan pacaran yang segera menentukan pernikahan resmi. Keluarga kehilangan Vera Oktaria, gadis cantik, seorang karyawati pejuang nafkah bagi keluarganya yang harus menutup mata selama-lamanya di tangan mantan kekasihnya. Rest in peace.